Horas, bersama Baru Tampunan lagi. Kali ini kita akan membicarakan fakta sejarah opung saya Raja Sile Sabungan. Satabi diamuna peparani opung Raja Sile Sabungan Manutu Riau. Ketika opung Raja Sile Sabungan opung saya masih lajang, Raja Sile Sabungan orang tuanya Sorba di Banua sudah meninggal ya. Dan saat itu sedang ada kemarau panjang. Lalu anak siaan opung si Bagot Nipohan akan mengadakan horja sakti seperti biasa ya untuk meminta hujan paremean kepada Mulajadi Nabulon dengan bahasa Nabulon. Lalu opung saya Raja Sile Sabungan dan si Raja Olon diminta untuk mencari bahan untuk horja sakti tersebut ke hutan. Entah apa sebabnya atau mungkin mereka kelamaan. Lalu opung si Bagot Nipohan sudah melaksanakan horja sakti tersebut. Dan ketika mereka sampai di hutan tentu saja mereka marah. Lalu opung saya Raja Sile Sabungan bersumpah akan pergi merantau dan tidak akan pulang lagi ke Gorat atau Baligi kampungnya. Dan tidak akan mau melihat asap horja sakti abangnya si Bagot Nipohan. Lalu mereka pergi merantau dan setelah tiba opung saya Raja Sile Sabungan dan si Raja Oloan di Pangururan yaitu di si Ogung-Ogung. Opung si Raja Oloan berkata kalau dia akan ke Limbong karena menurutnya Limbong itu hutan yang indah. Dan di sana opung si Raja Oloan menikah dengan Boru Limbong. Tapi opung saya Raja Sile Sabungan berkata kalau dia akan meneruskan perjalanannya sampai ke arah kesinggahan sana dan tidak akan mau menikah sampai opung saya bisa membuka hutan setelah singgah di hutan belantara yang angker itu, yang itu kecamatan Sile Sabungan sekarang ya. Karena menurut opung saya hutan belantara yang angker itu sangat menarik karena di sana ada keramat alam Sombaon ima opung sitampar api dot namburu naulina basa. Lalu setelah mereka berpisah, mereka bersumpah kalau keturunan mereka tidak boleh marsi buatannya. Jadi keturunan opung Raja Sile Sabungan dan keturunan opung si Raja Olon itu marpadan ya, mariboto. Dan kalau sudah ada yang terlanjur melanggar sumpah opung kami ini ya rumah tangga kalian haruslah sitiruon ya. Horas mak. Nah, kemudian opung saya Raja Sile Sabungan mendapat tuntunan kalau opung saya harus berdoa dulu di Lasa Bunga sebelum turun ke hutan angker itu. Nah, setelah opung saya berdoa di Dolosi Lasa Bunga ini, opung saya mendapat berkat dari Mulajadi Nabulon dengan bahasa Nabulon. Yaitu ada tangan dari langit memberikan lak-lak. Suara itu bilang, opung saya harus mempelajari dulu lak-lak ini barulah boleh turun ke hutan angker itu. Nah, setelah opung saya selesai mempelajari lak-lak ini, kemudian suara itu dan tangan itu datang lagi memberikan pusaka kepada opung saya, yaitu pusaka si dua baba ya, pisau si dua baba. Dan setelah itu opung saya juga menemukan gondang, yaitu gondang natulu pulu tolu. Suara itu bilang gondang itulah yang harus dipadu kalau marulawan. Nah, hingga kini di Kecamatan Sile Sabungan sampai ke arah Tongging sana, gondang itulah yang dipakai kalau marulawan meminta berkat kepada Mulajadi Nabulon dengan bahasa Nabulon dan tuntunan alam. Nah, setelah itu opung saya turun ke hutan angker yang belantara itu yang sekarang menjadi Hutabius Sile Sabungan. Nah, setelah opung saya membuka perkampungan di sana dan ketika sedang memasak, kebetulan opung Raja Parultep keturunan opung Raja Matanari dari Balnasi Kabeng-Kabeng keturunan Raja Pakpak sedang berburu di hutan dan melihat asap api memasak opung saya. Lalu opung itu sangat terkejut. Wah, ada juga orang yang berani tinggal di hutan belantara yang angker ini ya. Siapa orang itu? Saya harus mengenalnya. Lalu opung Raja Parultep pergi ke sana dengan rombongannya untuk berkenalan dengan opung saya. Dan mereka setelah berkenalan, berteman, lalu opung Raja Parultep berkata, hutan ini tanah saya loh. Nah, setahu saya dari
semua orang dan juga dari opung saya turun-temurun. Tanah ini adalah hutan yang angker, hutan belantara yang angker, dan tidak ada orang yang mau tinggal di sini. Itu sebabnya saya tertarik tinggal di sini. Dan tanah yang saya injak ini dan air yang saya minum ini adalah air saya. Ya iyalah, karena tanah yang diinjaknya itu dan air yang diminumnya itu dibawanya dari kampungnya. Nah, semenjak itulah opung saya tinggal di huta itu dan menjadi huta biusnya, dan mereka berteman. Lalu opung Raja Polutep berkata dan akan sering berkunjung. Nah, ketika opung Raja Polutep berkunjung kemudian, opung Raja Polutep sangat terkesima karena opung saya menghidangkan makanan yang mewah dan banyak ya. Layaknya ada perempuan yang membantunya memasak. Lalu opung Raja Polutep berkeras dalam hatinya kalau anak muda ini harus menjadi menantunya. Tapi opung saya tidak bisa berkunjung ke hutannya opung Raja Polutep untuk mengenal anak gadisnya opung Raja Polutep, karena opung saya sendirian, tidak ada orang tuanya di sana atau sanak saudaranya. Jadi opung Raja Polutep lah yang harus datang menjumpai opung saya membawa anak gadisnya untuk diperkenalkan. Nah, tiba saatnya opung Raja Polutep datang bawa anak gadisnya. Nah, opung saya tahu dari ketujuh anak gadis yang dibawanya, 6 dari mereka itu adalah manusia jadi-jadiannya, penjaganya opung Raja Polutep. Lalu opung saya membuat syarat. Ketujuh gadis itu harus menyeberangi sungai yang ada di huta itu ya. Nah, perempuan yang tidak mengangkat kainnya ketika menyeberangi sungai itu, itulah yang dipilih opung saya menjadi istrinya, yaitu si Buru Pinggan Matio. Nah, sejak saat itu sungai itu dinamai Sungai Nasomaila dan masih ada hingga hari ini ya. Nah, setelah mereka menikah, opung saya mendapatkan 7 anak dari opung si Buru Pinggan Matio dan 1 anak gadis. Anak pertama yaitu Loho Raja, kemudian yang kedua Tungkir Raja, yang ketiga Sondi Raja, yang keempat Butar Raja, yang kelima Dabariba Raja, yang keenam Debang Raja, yang ketujuh Batu Raja, dan kemudian Namboru yang Namora Borunya. Nah, ketujuh anaknya ini mempunyai hutannya masing-masing dan mualnya masing-masing, pantainya masing-masing, dan tongkonannya masing-masing untuk berdoa. Dan kemudian hutan mereka itu bersatu menjadi bius Silai Sabungannya, dan opung saya menjadi raja. Saat pertama kali opung baru si Buru Pinggan Matio dengan pematang, opung itu ingin menjenguk keluarganya. Nah, di perjalanan ketika bekal air minum habis, opung Raja Silai Sabungan berdoa kepada Mula Jadi Nabolon untuk meminta air, lalu mendapat tuntunan untuk mematikan ujurnya ke sebuah batu. Nah, dari batu itu memancarlah air yang kini masih ada mengalir di kecamatan Silai Sabungan, dinamai Mual Sipaula Kosa, hingga kini masih ada ya. Jadi tempat berdoa keturunannya kepada Mula Jadi Nabolon. Dan saat itu di Sibisa, keturunan opung Narasaon, borunya sedang sakit, dan saking lamanya sakit, opung keturunan Narasaon ini sampai bersumpah siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit borunya, kalau dia laki-laki akan dinikahkannya dengan borunya itu. Nah, saat itu opung saya Raja Silai Sabungan sedang ke kampung itu dan tidak tahu kalau boru si Miling-Iling ini sudah bertunangan dengan anak Raja Si Bandang dan tidak tahu tentang sumpah opung Narasaon tersebut. Nah, setelah opung saya mengobati si boru si Miling-Iling ini, opung saya mengetahui kalau tondinya diikat orang di pohon. Itu sebabnya boru si Miling-Iling sakit. Nah, setelah sembuh, lalu opung Narasaon, keturunan Narasaon ini ingat kalau akan menikahkan borunya dengan yang menyembuhkan borunya ini. Lalu opung saya bilang, saya sudah menikah dan saya harus pulang. Nah, setelah opung ini pulang, opung si Miling-Iling sakit lagi. Nah, kemudian opung saya dipanggil lagi mengobati, lalu sembuh. Dan opung saya pulang, opung itu sakit lagi, dipanggil lagi, sembuh lagi. Lalu opung saya
tahu bahwasanya Opung Similing-Iling ini adalah jodohnya. Lalu mereka menikah. Lahirlah anaknya laki-laki. Nah, setelah martutu aek, biasalah orang Batak, anak bayinya harus dibawa maronan dan membeli jajanan. Dan semua orang yang meminta jajanan tersebut harus diberikan. Nah, di onan inilah Raja Sibandang ini, anak Raja Sibandang ini melihat anak yang baru lahir ini. Yang karena tampannya Opung itu jatuh hati dan ingin memilikinya. Lalu Opung anak Raja Sibandang ini menyebar fitnah bahwasanya anak itu adalah anaknya. Dan sebagai haknya anak Raja Sibandang ini harus menikah dengan Boru Similing-Iling. Kalau tidak, dia akan menyerang hutan tersebut. Lalu Opung saya Raja Silesabungan pergi pulang dan membawa anak ini. Dan Opung saya berpikir keras bagaimana menceritakan tentang anak ini kepada Opung Boru. Nah, lalu Opung saya menyembunyikan anaknya. Nah, anak ini menangis dan tentu saja terdengar suaranya kepada Opung Pinggan Matio. Dan Opung Pinggan Matio jatuh hati kepada anak ini. Setelah penjelasan, Opung Pinggan Matio berkata akan mengasuh anak ini. Dan karena ketampanannya, lalu anak ini diberi nama Raja Tambun. Dan setelah anak ini besar, Opung Raja Tambun besar, agak remaja, Opung ini meminta dipulangkan ke Sibisa. Yang biasalah mungkin ada perselisihan dalam keluarga. Tapi Opung Similing-Iling sudah tidak mengenalnya. Ketika Opung Raja Tambun akhirnya menikahi bertulangnya anak Raja Manurung, anak Opung Raja Manurung. Opung Raja Manurung memberikan pauseyang tanah yang sangat luas kepada Opung Raja Tambunnya. Membuka hutannya di sana dinamai Huta Tambun. Itulah Huta Tambun di Sibisa ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Opung Raja Tambun yang dilahirkan di Sibisa ini dan dibesarkan di Kecamatan Silesabungan inilah Opung Raja Tambun yang pertama. Opung inilah yang menurunkan Opung saya, Opung Tambun Barwara di Huta Tambunan di Balige ya. Dan saya adalah keturunan Opung Tambun Barwara, tapi Opung saya sudah membuka hutan sendiri di Lumbantala. Dan saya adalah keturunan Raja Tambun Barwara Parlumbantala yang ke-18. Dari yang di Pangururan itu, Raja Tambun itu adalah cicitnya yang keberapa lagi itu dari Raja Silesabungan. Dan dari pausengnya juga ketahuannya. Pausengnya Raja Tambun yang di Pangururan itu cuma Hauma, yaitu Hauma si Matanari di Lumban. Maksud saya pausengnya hanyalah Hauma Matanari ya. Dan hutannya juga cuma Lumban Silalahi di Bius Pangururan. Nah, saat itu juga terjadi lagi kemarau panjang di Balige ya. Orang zaman dulu umurnya panjang ya. Bisa sampai bercucu, bercicit, berpiut, masih sehat-sehat. Nah, seperti biasa saat kalau ada kemarau panjang, saat itu ada kemarau panjang lagi di Balige ya. Seperti biasa mereka akan melaksanakan Horja Sakti ya, untuk meminta udan pareman kepada Mula Jadi Nabolon. Nah, kemudian Opung Tuan Si Hubil dan rombongannya datang ke Kecamatan Silesabungan mengajak untuk ikut Horja Sakti ke Balige. Mereka tahu Opung Raja Silesabungan tidak akan mau. Lalu Opung Tuan Si Hubil memohon siapa saja yang mau ikut ke Balige untuk Horja Sakti. Lalu Namboru yang Namora berkata, ada 3 orang di Dolok Martaja, keturunan Amungku sedang marmahan. Ajaklah mereka, mungkin mereka mau. Nah, ketiga orang itu yaitu keturunan Opung Luo Raja, keturunan Opung Debang Raja, dan keturunan Opung Sondi Raja. Mereka ini mau diajak ke Balige untuk Horja Sakti. Tapi entah kenapa mereka di Pangururan minta turun. Nah, itulah keturunan Opung Luo Raja dan keturunan Opung Debang Raja. Itulah
keturunan Opung Raja Silesabungan yang memuka huta di Samosir. Nah, yang mau ikut ke Baligi untuk Horja Sakti ini adalah Raja Bunga-Bunga, keturunan Opung Sondiraja. Dan Opung Tuan Siubil berjanji akan memberikannya sebidang tanah setelah Horja Sakti. Nah, setelah Horja Sakti selesai dan hujan Paremean turun, Opung Tuan Siubil memberikan sebidang tanah kepada Opung Raja Bunga-Bunga, yaitu sebuah dolok. Lalu dolok itu dinamai Dolok Silalahi. Nah, kemudian Opung Raja Bunga-Bunga diberi gelar oleh Opung Tuan Siubil, yaitu Raja Parmahan Silalahi. Dan sejak saat itulah marga Silalahi berpadan dengan Tampu Bolonnya. Dan hutannya Huta Silalahi ini di Hinalang Baligi hingga kini ya. Dan keturunannya Opung inilah yang memakai marga Silalahi hingga kini ya. Anaknya Opung Raja Bunga-Bunga ini diambil memakai nama leluhurnya di Kecamatan Silesabungan untuk mengobati kerinduannya. Nama anaknya itu Sihaloho, Sinagiro, Sinabang, dan Sinabutar. Mereka inilah yang menurunkan marga-marga Sinurat, Nadab, Dolok Saribu, dan Naiborhu. Tapi keturunan Opung Sihaloho dan Sinagiro tetap memakai marga Silalahi. Mereka ini banyak yang merantau ke Sibolga dan ke Mandailing. Nah, di Mandailing dan Sibolga itu banyak marga Silalahi ya. Dan mereka inilah yang tetap memakai marga Silalahi ya. Tapi keturunan Opung Raja Silesabungan di perantauan mereka selalu memakai marga Silalahi. Secara sejarah yang memakai marga Silalahi itu semua keturunan Opung Raja Silesabungan. Karena di perantauan kalau kita perkenalkan diri kita bilang marga Sigiro. Masuk marga apa itu? Itu kan terlalu panjang untuk dijelaskan. Jadi kami memakai marga Silalahi di perantauan itu secara sejarahnya ya. Tapi mereka tetap akan bertanya, takasna Silalayaha gitu. Nah, saya juga di sini di perantauan ini dibilang orang buru Silalahi. Tapi mereka selalu bertanya, takasna Silalayaha. Saya bilang ya, saya Tambunan. Nah, tetapi yang marga Silalahi secara biologis yaitu keturunannya Opung Raja Bunga-Bunga, keturunan Sondiraja inilah yang secara biologis marga Silalahi. Huta mereka di Huta Silalahi di Hinalang Baligi. Nah, setelah tiba waktunya Opung saya meninggal, Opung Raja Silesabungan. Nah, Tuhan memberitahu kita kalau kita akan meninggal ya. Opung ini lalu mengumpulkan keturunannya. Saat itu sedang bulan purnama. Tapi Opung Boru, Sibur Pinggan Matia sudah duluan meninggal dan dimakamkan di Liang Batu. Nah, Opung ini berpesan, Opung Raja Silesabungan berpesan, setiap hari harus diantarkan padanya Ute Pangir karena Opung ini akan berdoa di Liang Batu. Dan juga berpesan supaya keturunannya Marsi Haholongan. Baju kebesarannya diberikan kepada anak siahannya Loho Raja dan juga pisau halasannya. Dan Opung ini berpesan kalau mau berdoa boleh mengajak Opung Sahala 1000 tahun yang menjaga pintu Liang Batu ini. Cara memanggilnya yaitu Opung Saurmatua Partapian si menak-menak marang huta mahamuna tuhami hami nang mangiro pasu-pasu sian mula jadi nabolon. Berikanlah kepadanya Unte Pangir dan Demban. Dan Opung ini berkata kalau Liang Batu ini juga dijaga oleh Opung Raja Harangan dan Opung Naga. Nah, Opung ini bilang kalau saya meninggal nanti pintu Liang Batu ini akan tertutup sendiri. Nah, setelah bulan purnama kemudian selanjutnya terjadilah gempa dan suara gemuruh di Kecamatan Silesabungan. Nah, keturunannya pun tahulah kalau Opung Raja Silesabungan sudah meninggal. Tapi pintunya tertutup. Bagaimana membukanya? Setelah Opung Batu Raja bermimpi, lalu mereka ingat bahwasanya mereka harus mengajak Opung Sahala 1000 tahun berdoa supaya pintu Liang Batu itu terbuka. Lalu upacara kematian dilaksanakan. Setelah 1000 hari Opung Raja Silesabungan dimakamkan.
terjadilah banjir besar dan tanah longsor, lalu liang batu tempat jenazah Opung Raja Sile Sabungan dan Si Buru Pinggan Matio itu pecah menjadi batu bertindih. Lalu Opung itu sehalanya berpesan bahwasanya batu bertindih itu tidak boleh diinjak. Hingga hari ini tidak ada yang berani menginjaknya. Kemudian setelah ada sahala Opung itu lagi, Sandar kepada miliknya berpesan bahwasanya jasad Opung Raja Sile Sabungan dan Si Buru Pinggan Matio ada di danau dan juga pusakanya. Barang siapa yang ingin membangun tugu dan tambaknya harus mengajak Naburu Diang Namora untuk mendapat tuntunan sampai pembangunan selesai. Ya iyalah burunya. Dan Opung juga berpesan kepada barang siapa yang beruntung mendapatkan pusakanya, kepadanya lah turun tuahnya. Turunlah tuamu Opung Raja Sile Sabungan kepada kami keturunanmu, kami Spitoro Penoparla Sangap Maduma Serep Maroha Jala Horas-horas Wadana Hurang. Nah, arti Raja Sile Sabungan artinya laki-laki yang pandai menabung harta, laki-laki yang pandai menyusun kata ya. Video ini akan menjadi pelajaran buat kita kelak ya. Horas. Nah, sekarang Tugu dan Tambak Raja Sile Sabungan sudah ada di Kecamatan Sile Sabungan dan sering dikunjungi banyak orang, dan juga tempat berdoa kepada Mula Jadi Nabolon, minta berkat kepada Mula Jadi Nabolon. Horas.